warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Ibu meminta kalian perwakilan untuk membacakan doa. Ayo baca, tolong. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Yes. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Enggak, Bu. Coba ibu absen ya. Iya, Bu. Mbak Ayu, Hadir, Bu. Mbak Ica, Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah lengkap pada pagi hari ini. Semangat, masih semangat semuanya? Masih, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membangkitkan semangat terlebih dahulu. Mau nyanyi? Mau, Bu. Ya, untuk membangkitkan belajar hari ini, sebelumnya kita harus nyanyi dulu. Mau nyanyi? Mau, Bu. Mau nyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Udah semangat semuanya? Semangat, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ya. Bu. Sekarang kita akan belajar tentang keberagaman budaya sosial. Oke, Ibu minta tolong Mbak Ica bacakan teks terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau kurang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adatnya sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Sudah, Bu. Oke, sekarang giliran Mbak Ayu ya. Coba baca. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat kental, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Sudah, Bu. Ya, setelah membaca teks tersebut, Ibu minta kalian untuk berdialog, ya. Jadi kalian berdialog dengan teman sebangku kalian. Itu memperkenalkan diri dan memperkenalkan asal daerah kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan dialog terlebih dahulu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk maju memperkenalkan diri. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, Bu. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ayu, asal Palembang, Sumatera Selatan, suku Palembang, makanan pempek, rumah adat, rumah Dimas. Terima kasih.
Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ica, asal dari Yogyakarta, sukunya suku Jawa, makanan khasnya yaitu gudeg dan rumah adatnya yaitu joglo. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah memperkenalkan diri di depan kelas. Nah, sesudah itu, tadi kan kita sudah berdialog ya, sudah memperkenalkan diri dari asalnya masing-masing. Sekarang Ibu mau kalian untuk mengamati sebuah video. Nah, setelah mengamati video, nanti kalian membuat pertanyaan. Terserah kalian pertanyaan apa saja, nanti dituliskan di buku. Setelah itu kalian boleh bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu coba bantu jawab. Mengerti? Nanti Bu. Sekarang mengamati video dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Di video ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Teman-teman, apakah kalian pernah pergi ke Sumatera Barat? Sumatera Barat adalah provinsi yang beribu kota di Padang. Sumatera Barat adalah daerah yang indah dan memiliki beberapa ikon wisata yang terkenal, seperti Jam Gadang, Masjid Raya Sumatera Barat, Danau Maninjau, Puncak Mande, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minang. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang, yaitu legenda tentang seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya sendiri. Apakah kalian pernah mendengarnya? Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut juga rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah salwang. Salwang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat atau upacara adat untuk menyambut tamu yang datang. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Setelah menyimak pembahasan tadi, sekarang tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku Minang. Sekarang, mari kita lanjutkan mempelajari gerakan-gerakan pada tarian Bungong Jompa. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari gerakan dasar tari Bungong Jompa dalam posisi berdiri. Sekarang, kita akan kembali mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Gerakan pertama, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Gerakan kedua, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Gerakan ketiga, kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Gerakan keempat, kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan serong ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri. Bergantian. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ayo sekarang siapa yang mau bertanya?
suku atau keberagaman sosial? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, tanya apa Mbak Ayu? Medan itu memiliki suku apa ya, Bu? Karena saya belum tahu dan belum jelas. Oke, Medan itu provinsi. Provinsi ibu kotanya itu Medan. Kalau provinsinya itu apa? Coba Mbak Ayu. Sumatera Utara. Ya, benar. Jadi Sumatera Utara itu memiliki suku mayoritas Batak. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, coba siapa lagi yang mau bertanya? Aku, Bu, kalau di Papua itu rumah adatnya namanya apa, Bu? Rumah adat. Iya. Rumah adat Papua itu rumah Honai. Mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih, Nah. Bu. Kalau berhubung sudah pada mengerti dan paham, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati sebuah video lagi. Nah, di dalam video itu nanti Ibu minta kalian mencermati, mengamati dengan baik dan benar, karena nanti sesudah video itu Ibu mau kalian membuat sebuah mind mapping. Tahu mind mapping kan? Tahu, Bu. Nah, nanti cermati terlebih dahulu videonya, baru nanti Ibu bagi kelompok, habis itu kalian membuat mind mapping. Jambi. Jalan-jalan ke kota Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Bengkulu. Oi la la, lele. Oi la la, lele. La la lele. Oi la la, lele. Oi la la, lele. La la lele. Sumatera Selatan. Bila-bila tandaku lega. Ke ujung danau Ranau, Kaliuri Waigana, sampai pantai Laut Jauh. Pesisir pepadu, jadi saya gelem lamban, lampu saya kaya raya. Kepulauan Riau. Sedang ada namanya Kepulauan Riau. Sedang ada di kebun kebume. Mawa suya guru, ganti puja putu, gelem ake belajar. Mesakna pulau jauh di awang-awang, membekal jam-jamnya lalu gaya karingga, suku narangau sejumpa matuk.
Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu membagikan kelompok. Di kelas ini tentunya banyak yang bukan daerah Jogja saja kan? Banyak berasal dari daerah lain kan? Ya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu tanya yang daerah Jogja mana? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Terus yang di luar daerah mana? Saya, Bu. Oke, sekarang kalian gabung atau berpasangan dengan teman beda daerah. Kalian boleh memilih masing-masing, tetapi tidak boleh satu daerah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah memiliki kelompok semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian membuat mind mapping. Bentuk mind mappingnya seperti ini. Nah, terlihat? Lihat, Bu. Nanti di sini itu ada keragaman sosial budaya. Ini ada 5 kotak ya. Nanti kalian isi masing-masing itu daerah, suku, rumah adat, makanan khas, dan pakaian adat. Mengerti? Mengerti, Bu. Terserah kalian mau dari daerah mana, terserah kalian. Yang penting kalian melengkapi 5 ini. Paham? Paham, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah lengkap? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Oke. Baik, teman-teman, saya akan membacakan keragaman sosial budaya. Yang pertama, Riau. Suku dari Riau itu adalah Melayu, makanan khas gulai belacang, pakaian khasnya Indragiri, dan rumah adat lontik atau lancang. Yang kedua, Jambi. Suku Kerinci, makanan khas gulai ikan pedas, pakaian Melatin. Aku ulang ya, Jambi ya. Yang kedua, Jambi. Suku Kerinci, makanan khas gulai ikan patin, pakaian khas Melayu Jambi, dan rumah adat rumah panggung. Jawa Barat, suku Sunda, makanan khas Rabi Kadang, rumah pakaian kebaya, rumah adat Joglo. Jakarta, suku Betawi, makanan khas kerak telur, pakaian adat Abang None Betawi, dan rumah adat rumah kebaya. Dan yang terakhir, Kalimantan Barat, suku Dayak, makanan khas bubur pedas sambas, pakaian khas pakaian perang, dan yang terakhir, rumah adat Istana Kesultanan. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat temannya. Oke. Nanti setelah pelajaran ini selesai, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan tugas-tugasnya tadi ya yang diberikan. Baik, Bu. Oke. Indonesia itu kan merupakan negara yang kaya terhadap kebudayaan atau keragaman budaya sosialnya kan. Nah, jadi di Indonesia itu tidak hanya terbatas pada suku, melainkan juga keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, serta agama di setiap provinsi. Nah, oke, jadi dengan kekayaan yang kita miliki, kita harus saling menghargai perbedaan dan saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari awal sampai akhir, tadi Ibu mau tanya kita belajar apa aja? Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial itu terdiri dari apa aja? Dari suku, makanan khas, rumah adat, Dan pakaian adat. nah, coba Ibu minta contoh satu daerah kalian sebutkan. Itu rumah adatnya sama sukunya. Ayo apa? Misalnya boleh
tanya saja, dari Jawa Barat itu sukunya apa? Sunda. Kalau pakaiannya, Kebaya. makanannya? Serabi. Nah, pinter. Dari pelajaran hari ini udah paham semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Apakah ada yang mau bertanya atau yang belum paham? Tidak ada, Bu. Tidak ada, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu minta perwakilan Mbak Ayu, tolong dipimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.